Halo bos, sesuai judul di video dan teman-teman pasti sudah banyak yang tahu kalau sekarang game-game konsol itu sudah pada masuk ke HP. Di iPhone ada game AAA, kemudian kalau di Android ya perlahan itu juga ada di Play Store seperti contohnya game Little Nightmares. Tetapi kalau di Android itu bisa memainkan emulator juga. Jadi kalau misalnya game tersebut tidak ada di Play Store tetapi bisa dimainkan di emulator yang tersedia, itu berarti bisa dimainkan di Android juga. Jadi teman-teman bingung mau beli yang mana? Kalau beli konsol itu kemampuannya atau kelebihannya seperti ini. Kalau beli HP itu kita dapat seperti ini. Ya meskipun nggak banyak, di sini saya akan kasih tahu pengalaman saya bermain menggunakan HP dan bermain menggunakan PS. Karena kan di rumah ini ada PS, ada juga HP ya. Di sini kalian bermain game itu seberapa intens, atau seberapa sering, atau seberapa lama. Ya biar bahasanya lebih mudah dimengerti ya. Kalau misalnya teman-teman itu jarang main paling seminggu sekali dan itu pun paling cuma setengah jam atau cuma 1 jam, ya tidak terlalu sering lah ya. Dan kalau misalnya teman-teman itu setiap hari bermain game dan sering bermain games dan karena itu hobi kalian, sepengalaman saya kalau saya bermain game di HP ya karena HP ini ada baterainya ya, jadi ada batasnya. Itu lumayan menguras baterai. Di sini saya coba mainkan di emulator, jadi saya mainnya ini pakai Android. Ngurangnya ini juga lumayan karena si HP ini bekerja keras kalau menjalankan emulator. Untuk ketahanan baterai ini tergantung HP-nya ya. Semakin besar baterai di HP kalian tentunya semakin lama habisnya. Ya secara hitung-hitungan seperti itu sih. Sedangkan kalau kita membeli PS ya memang tidak bermasalah di baterai, tetapi listrik. Emang listriknya boros kah bang? Kalau menurut saya sih ini nggak terlalu sih kalau yang saya rasakan ya. Cuman memang biasanya orang itu kan berbeda-beda waktu mainnya ya. Kalau saya kebanyakan main paling ya 1 jam 2 jam itu udah cukup. Nah tetapi kalau misalnya kalian main itu barbar ya tentunya pemakaian listrik pasti lebih banyak lah ya. Tetapi kalau kalian main di konsol itu tidak masalah ya. Kalian main berapapun selagi listrik di rumah kalian aman itu nggak masalah. Terus yang paling penting kalau kalian beli konsol pastikan juga di rumah itu sirkulasi udaranya itu lancar, karena kalau panas ya kan kasihan juga konsolnya gitu, jadi kepanasan ya. Jadi di poin pertama ini itu ada pada waktu bermain. Jadi kalau misalnya kalian itu lumayan intens bermain gamenya, ya memang saya merekomendasikan beli konsol ya, karena kan tidak menyiksa HP. Terus karena kan konsol itu dikhususkan buat bermain, entah kamu beli Xbox, beli PS, atau beli Nintendo, ya kan itu terserah kalian ya. Tetapi kalau misalnya kalian itu mainnya jarang-jarang, saya rasa sih memang lebih enak kalau beli HP ya. Karena kan nggak ada ruginya beli HP yang chipsetnya tinggi, terus semakin mahal HP, value-nya itu semakin kerasa. HP yang harganya 7 juta, besar kemungkinan kameranya itu lebih baik dibandingkan HP yang harganya 2 jutaan. Itu kalau dalam aspek kamera. Sedangkan untuk chipset, ya tentu saja yang harga 7 juta itu harusnya lebih baik daripada yang HP 2 jutaan. Apalagi kalau kalian beli iPhone yang baru yang bisa main game AAA itu kan harganya juga lumayan. Tetapi apakah mereka beli HP tersebut hanya buat main game AAA? Tentu saja tidak. Pasti mereka itu cari fungsinya. Dan kebetulan itu salah satu keunggulan yang dimiliki oleh iPhone yang terbaru. Karena kan untuk iPhone lama, contohnya ini iPhone saya ini iPhone 11 Pro. Kalau saya cek di App Store-nya itu nggak support sama game AAA ya. Contohnya di sini Resident Evil 8. Nah, di situ kan nggak bisa ya. Ada syarat minimalnya. Jadi kalau kadang-kadang ada yang komen, wah ya jelas mending beli konsol lah daripada beli HP mahal-mahal di atas 10 juta. Ya memang ada benernya kalau memang digunakan buat bermain game secara intens. Tetapi kalau kita pikir-pikirkan lagi,
Kalau misalnya kita itu jarang bermain game, ya main paling sesekali gitu, saya rasa sih ya beli HP yang mahal itu nggak ada ruginya memang ya. Terus saya yakin mereka yang mampu beli HP di atas 10 juta pasti mereka itu juga mampu ya beli PS atau beli Xbox atau beli Switch yang harganya di bawah 10 juta. Cuman mereka lebih memilih buat beli HP yang di atas 10 juta ya karena itu tadi. Karena mereka membeli sesuai fungsinya. Ya dipakai buat sehari-hari, dipakai buat bisnis, dipakai buat komunikasi. Sedangkan untuk bermain gamenya kemungkinan ya jarang-jarang atau mungkin tidak. Prepping the next round. Just a sec. Reloading, Captain. Ready when you are. I'll keep going. The rest of you, stay above ground. Oke, lanjut ke pertimbangan yang berikutnya. Kalau di awal tadi saya ngomongin untuk HP yang di atas 10 juta, nah kira-kira gimana nih kalau misalnya kita itu budgetnya itu pas-pasan atau mungkin masih di bawah 10 juta. Kalau kita lihat dari harga yang lebih murah untuk bermain game, ya memang beli konsol itu saya rasa yang lebih murah ya. Karena kalau kita lihat contohnya PS4, kalau kalian lihat harga PS4 itu kan ada yang 2 jutaan dan itu bisa menjalankan game-game berat seperti Resident Evil 8, terus Resident Evil 4 Remake. Jadi dengan ngeluarin duit 2 jutaan kamu sudah bisa main tanpa khawatir device-nya itu meledak. Sedangkan kalau kita bandingkan sama HP, kalau HP harga 2 jutaan ya gimana ya? Coba teman-teman pikirkan sendiri aja dah ya. Jadi kalau cari alat gaming yang murah antara konsol atau HP, ya jelas jawabannya adalah konsol. Karena harga 2 jutaan kamu sudah bisa main game-game AAA. Yang penting game tersebut itu tersedia di konsol yang akan kalian beli. Ya jangan sampai kamu beli PS4 tetapi kamu ingin main Spider-Man 2. Spider-Man 2 itu hanya ada di PS5 ya untuk saat ini. Kalau di PC saya nggak tahu, itu kan sekarang masih eksklusif di PS5 ya platformnya itu. Tapi kalau misalnya kayak gini gimana? Main game sering, terus kemudian dibuat daily itu sering. Kan kita harus milih salah satu. Jadi gini saja daripada pusing-pusing, primer, sekunder, tersier. Dahulukan yang primer. Kalau misalnya kalian sedang butuh HP, ya beli saja HP. Kalau misalnya game tersebut tidak ada di HP dan tidak ada emulator yang bisa memainkan game tersebut, kita juga tetap bisa memainkan lewat cloud gaming. Itu pun kalau game tersebut ada di dalam cloud gaming. Dan kalau kebutuhan primer kalian itu untuk bermain game, ya memang lebih baik beli konsol dulu dan pastikan game tersebut itu ada ya di konsol yang akan kalian beli. Apalagi kalau HP yang sekarang itu masih baik-baik saja, masih oke. Jadi masih belum waktunya ganti. Sebelum saya tutup videonya, di sini saya akan kasih tahu pendapat saya. Kalau saya pribadi disuruh milih, ya karena saya sesuai pekerjaan ya saya pasti memilih HP terlebih dahulu. Terus nanti berikutnya baru saya beli konsol, entah itu PS atau yang lainnya ya, bisa Xbox, bisa Switch. Oke, itu aja teman-teman. Demikian video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.